Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febria Maharani dengan NIM 25308211039. Di sini saya akan menjelaskan tentang tema yang berjudul Pancasila sebagai ideologi khas Indonesia untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pendidikan Pancasila. Pengertian secara terminologi dan filosofis. Secara etimologi, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, Pancalima, dan sila dasar atau prinsip. Sebagai ideologi, Pancasila disebut sebagai Weltanschauung, pandangan dunia, dan filosofi groundslike dasar falsafah negara. Pancasila sebagai ideologi berarti seperangkat ide, keyakinan, dan nilai-nilai yang tersusun secara sistematis untuk mengatur cara pandang bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasionalisnya. Kekhasannya terletak pada fakta bahwa ia tidak menghadapi secara mentah-mentah ideologi luar seperti liberalisme, komunisme, atau teokrasi, melainkan mengambil jalan tengah yang harmonis. Yang kedua, ada karakteristik kekhasan Pancasila. Apa yang membuat Pancasila khas dan berada dari ideologi besar dunia lainnya, yaitu ketuhanan yang berkebudayaan, berbeda dengan negara sekuler yang memisahkan agama dari negara, atau negara teokrasi yang berdasarkan satu agama Pancasila, mengakui Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan moral, namun tetap menjamin kebebasan beragama tanpa diskriminasi. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika liberalisme menekankan hak individu dan komunisme atau menekankan kolektivitas, negara Pancasila menempatkan manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial yang harus seimbang. Lalu ada musyawarah mufakat. Demokrasi di Indonesia bukan sekadar suara terbanyak majority rule, melainkan upaya mencapai kesepakatan melalui dialog yang mengutamakan kekeluargaan. Lalu keadilan sosial yang merata. Fokusnya bukan hanya pada pertumbuhan ekonomi, tapi pada pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Lalu ada bedah 5 sila sebagai kesatuan sistematis, yaitu Pancasila harus dipahami sebagai satu kesatuan yang organik, tidak bisa dipisahkan atau ditukar urutannya. Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi basis moral, artinya setiap kebijakan negara harus memiliki pertanggungjawaban moral kepada Tuhan. Lalu kemanusiaan yang adil dan beradab, menghargai martabat manusia secara universal. Indonesia menolak segala bentuk penjajahan dan penindasan. Lalu persatuan Indonesia, nasionalisme Indonesia bukan nasionalisme yang sempit, tetapi melainkan nasionalisme yang menghargai keberadaan Bhinneka Tunggal Ika atau keberagaman. Lalu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu kedaulatan ada di tangan rakyat yang dijalankan dengan akal sehat dan hati nurani, bukan sekadar adu kekuatan politik. Lalu yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuannya yaitu dari semua sila di atas adalah terciptanya masyarakat yang makmur serta material dan spiritual. Lalu ada fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila menjalankan peran krusial dan eksistensi Indonesia, yaitu sebagai identitas bangsa, pembedaan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Pancasila adalah jati diri yang mencerminkan karakter orang Indonesia yang ramah, religius, dan gotong royong, yaitu sebagai pemersatu integrasi, mengingat Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, dan berbagai agama. Pancasila adalah titik temu Kalimantan Sawa yang menyatukan semua perbedaan tersebut, yaitu sebagai penuntun arah dan tujuan, yaitu memberikan visi masa depan tentang bagaimana Indonesia seharusnya dikelola agar tidak melenceng dari cita-cita kemerdekaan, yaitu sebagai kekuatan penyaring filter. Di era globalisasi, Pancasila berfungsi memfilter budaya dan ideologi asing, yaitu kita terbuka pada kemajuan namun menolak nilai-nilai yang bertentangan dengan moralitas Nusantara, seperti individualisme ekstrim atau radikalisme, yaitu Pancasila sebagai ideologi yang terbuka. Adapun Pancasila bukan ideologi yang kaku atau tertutup. Seperti ideologi totaliter, Pancasila adalah ideologi terbuka, yang artinya nilai dasar, yaitu bersifat tetap. 5 sila tersebut tidak berubah. Ada nilai instrumental, yaitu penjabarannya bisa berubah sesuai zaman melalui Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR dan undang-undang. Adapun nilai praktis
praktis. Realisasinya dalam kehidupan sehari-hari selalu berkembang mengikuti dinamika masyarakat dan teknologi. Adapun tantangan di era modern. Sebagai ideologi khas, tantangan Pancasila saat ini bukan lagi penjajahan fisik, melainkan polarisasi politik, yaitu ancaman perpecahan karena perbedaan pandangan. Adapun hedonisme dan konsumerisme, nilai-nilai mengikis semangat gotong royong, disinformasi atau hoax yang dapat membenturkan antara kelompok agama atau suku. Kesimpulannya, Pancasila adalah mahakarya para sendiri bangsa founding fathers yang digali dari bumi Indonesia sendiri. Ia adalah ideologi yang paling cocok untuk Indonesia karena ia tidak memaksakan keseragaman melainkan merayakan keberagaman di bawah payung keadilan dan ketuhanan. Proses sejarah perumusan Pancasila dimulai pada masa persiapan kemerdekaan Indonesia, tepatnya ketika Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia di tengah Perang Dunia II. Pembentukan BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Jepang membentuk BPUPKI atau Tokuritsu Junbi Chosakai yang bertujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan menyusun dasar negara. Lalu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, sidang BPUPKI pertama, yaitu Tiga Potoh Yamin, Suepomo, dan Suekarno, mengusulkan dasar negara dengan Pancasila Suekarno sebagai usulan utama, yaitu 1 Juni. Pada tanggal 1 Juni 1945, yaitu Panitia 9. Setelah sidang pertama BPUPKI, dibentuk panitia kecil yang dikenal sebagai Panitia 9 untuk merumuskan dasar negara lebih lanjut. Panitia ini diketuai oleh Suekarno. Dilanjut pada tanggal 22 Juni 1945, yaitu Piagam Jakarta. Piagam Jakarta yang berisi rumusan dasar negara dengan 5 sila, termasuk frasa syariat Islam pada sila pertama. Pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, sidang BPUPKI kedua. Sidang ini membahas rancangan Undang-Undang Dasar Negara. Piagam Jakarta diterima sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar. Namun frasa syariat Islam memicu keberatan dari kalangan Indonesia Timur. Lalu pada tanggal 18 Agustus 1945, setelah proklamasi PPKI mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 dan mengubah frasa syariat Islam menjadi ketuhanan yang Maha Esa demi menjaga persatuan dan mencakup seluruh golongan di Indonesia. Kemudian ada pengesahan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pancasila yang sudah dirumuskan ini kemudian disahkan sebagai dasar negara Indonesia dan dimasukkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada Pancasila sebagai ideologi khas Indonesia, bukan sekedar pajangan di dinding kelas, melainkan sebuah living ideologi yang hidup. Yang pertama ada tinjauan historis, yaitu genetik. Bangsa Indonesia, Pancasila disebut khas karena ia tidak ditemukan dalam buku teks filsafat Barat maupun Timur. Secara utuh, ia adalah hasil kristalisasi nilai-nilai yang sudah dipraktikkan nenek moyang kita selama ribuan tahun. Pada zaman kerajaan, nilai ketuhanan toleransi beragama antara Hindu dan Buddha di Majapahit, serta nilai musyawarah sudah ada sejak lama. Proses perumusan melalui perdebatan hebat di sidang BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Para tokoh seperti Suekarno, Muhammad Yamin, dan Suepomo. Amerika atau Uni Soviet, mereka mencari titik temu antara kelompok kebangsaan dan kelompok agama. Pertama ada kasus penolakan formalisasi agama dalam konstitusi penyelesaian Piagam Jakarta. Ini adalah contoh klasik bagaimana Pancasila meradang ideologi berbasis teokrasi sejak hari pertama Indonesia berdiri. Kasusnya yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 terjadi ketegangan mengenai 7 kata dalam Piagam Jakarta dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Perwakilan dari Indonesia Timur mengancam akan memisahkan diri jika kalimat tersebut dipertahankan, yaitu peran Pancasila. Tokoh-tokoh seperti Muhammad Hatta, Kyai Bagus Hadikusumo, dan Teokumo Hasan melakukan musyawarah sila keempat. Mereka sepakat menghapus kalimat tersebut dengan menggantinya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu, analisisnya Pancasila menang dari ego kelompok. Ini membentukkan bahwa Pancasila adalah ideologi kompromi luhur yang lebih mengutamakan persatuan dan sila ketiga di atas kepentingan ideologi transnasional agama tertentu. Adapun Pancasila sebagai ligatur bangsa perangkat sosial,
yaitu seorang ilmuwan politik, Ben Anderson, menyebut bangsa sebagai komunitas terbayang. Indonesia adalah negara yang paling sulit dibayangkan karena perbedaan geografis dan budayanya yang ekstrim. Pancasila berfungsi sebagai ligatur ikat sembelih yang menyatukan potongan-potongan identitas tersebut. Tanpa Pancasila, Indonesia bukan hanya kehilangan dasar negara, tapi kehilangan alasan untuk menjadi satu negara. Inilah kekhasan yang tidak dimiliki ideologi seperti Great Britain's Unwritten Constitution atau French Laicet yang cenderung homogen. Macam-macam ideologi yang dianut di dunia. Yang pertama ada liberalisme, yaitu menekankan kebebasan individu, hak asasi manusia, pasar bebas, dan pemerintah yang demokratis. Ideologi ini sering dikaitkan dengan kapitalisme dan demokrasi liberal. Lalu yang kedua ada sosialisme, berfokus kepada kesetaraan sosial dan ekonomi, serta peran negara yang besar dalam mengelola sumber ekonomi untuk kepentingan masyarakat luas. Sosialisme berusaha mengurangi kesenjangan sosial antar si kaya dan si miskin. Yang ketiga, komunisme, bentuk ekstrim dari sosialisme yang menekankan penghapusan kepemilikan pribadi dan pembentukan masyarakat tanpa kelas di mana semua alat produksi dimiliki bersama. Komunitas sering dikaitkan dengan pemerintah otoriter dan ekonomi yang terencana secara sentral. Yang keempat ada pesimisme. Ideologi ini menekankan kekuatan negara, militerisme, dan kepemimpinan yang kuat. Pesimisme sering dikaitkan dengan pemerintah diktator dan penindasan terhadap oposisi. Yang kelima ada Islamisme, ideologi politik yang berusaha untuk menerapkan hukum Islam sebagai dasar pemerintahan dan kehidupan sosial. Islamisme dapat bervariasi dari moderat hingga yang ekstrim. Lalu yang terakhir ada feminis, ideologi yang menuntun kesetaraan gender dan peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk politik, ekonomi, dan sosial. Feminis berjuang melawan patriarki dan diskriminasi gender. Adapun tantangan dan relevansi Pancasila di era modern. Di tengah globalisasi dan teknologi digital, Pancasila menghadapi tantangan seperti radikalisme dan intoleransi. Bertentangan dengan sila pertama dan kedua, sering muncul dalam konflik sosial. Korupsi dan ketimpangan yaitu mengancam sila kelima meskipun pemerintah terus berupaya melalui reformasi hukum. Lalu ada pluralitas digital. Pancasila mendorong persatuan di era media sosial yang sering memicu polarisasi. Yang pertama ada perdebatan sengit, yaitu dalam sidang PUPKI, golongan Islam menginginkan dasar negara berbasis syariat, sementara golongan nasionalis mengusulkan negara yang netral dari agama, sehingga perdebatan menjadi panas dan mengancam persatuan. Yang kedua yaitu Piagam Jakarta. Piagam Jakarta awalnya mencantumkan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, tetapi wilayah timur Indonesia yang mayoritas non-Islam menolak, sehingga Muhammad Hatta dan tokoh Islam setuju menghapusnya demi keutuhan bangsa. Ketiga, kenapa bukan Islam? Yaitu Indonesia memiliki keberagaman agama dan budaya yang sangat luas, sehingga menjadikan Islam sebagai dasar negara bisa menimbulkan ketidakadilan bagi pemeluk agama lain dan berpotensi memecah belah bangsa. Keempat, kenapa bukan komunisme? Yaitu PKI sempat ingin menjadikan Indonesia negara berbasis komunisme tanpa agama, tetapi mayoritas masyarakat yang religius menolaknya, hingga akhirnya ideologi ini dilarang setelah peristiwa G3S PKI. Kelima, kenapa bukan demokrasi liberal? Indonesia sempat menerapkan demokrasi liberal di era 1950-an, tetapi sistem multipartai yang terlalu bebas justru membuat pemerintahan tidak stabil dan sering berganti, sehingga akhirnya diganti dengan Pancasila. Yang keenam, yaitu Pancasila adalah jalan tengah. Pancasila lahir sebagai jalan tengah antara Islam, nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme, sehingga bisa mengakomodasi semua kelompok tanpa ada yang merasa dirugikan. Ketujuh, kalau bukan Pancasila, yaitu jika Indonesia memilih ideologi selain Pancasila, kemungkinan besar akan terjadi konflik ideologi, ketimpangan sosial, atau bahkan perpecahan seperti yang dialami Uni Soviet dan negara lain yang gagal mempertahankan persatuannya. Kedelapan, bagaimana Pancasila bertahan? Dari Orde Lama ke Orde Baru hingga Reformasi, Pancasila selalu mengalami tantangan, seperti infiltrasi ideologi asing dan ancaman ekstremisme, tetapi tetap bertahan sebagai ideologi negara. Dan yang terakhir, kesembilan, Pancasila masih relevan, yaitu di era globalisasi dan digitalisasi, tantangan baru muncul seperti individualisme, liberalisme, ekonomi, dan konflik identitas,
Sehingga pertanyaannya, apakah Pancasila masih bisa menjawab tantangan zaman? Pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno, militer Indonesia sangat disegani, bahkan kekuatan militer Indonesia di peringkat keempat di dunia. Hal ini karena alutsista Indonesia yang gahar dan pengalaman perang gerilya pada masa revolusi, yaitu pada tahun 1950 hingga 1960-an, Bung Karno masih harus melindungi Indonesia dari invasi pihak asing yang masih ingin merongrong kedaulatan Indonesia. Sebagai negara baru, kekuatan militer jadi poin penting yang harus dimiliki kala itu, tidak hanya untuk memenuhi unsur keamanan negara, namun juga sebagai pembuktian di mata dunia bahwa Indonesia layak menjadi sebuah negara yang merdeka. Salah satu strategi Indonesia untuk memperkuat militernya adalah melalui pengadaan alat perang atau alutsista. Jika melihat postur pertahanan pengadaan alutsista Indonesia pada masa Soekarno didominasi oleh impor dari Uni Soviet. Saksikan kami daripada Republik Indonesia. Kami hormati apa yang kami tanda tangani. Kami hormati Manila Agreement. Kami akan jalankan Manila Agreement. Kalau tuan-tuan menyerang kami dengan pedang dan bom dan beril dan meriam, maka kami akan melawan mati-matian, berkelahi mati-matian. Dan yakinlah, tuan-tuan tidak dapat mematahkan kami. Kami pasti dibantu Tuhan. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.